Siapa yang tidak kenal Gajah Mada? Nama yang begitu legendaris dalam sejarah Nusantara. Tapi, tahukah kamu siapa sebenarnya sosok di balik nama besar ini? Mari kita telusuri kisah Gajah Mada, dari awal yang sederhana hingga menjadi arsitek persatuan Nusantara melalui Sumpah Palapa yang ikonik. Kisah Gajah Mada dimulai bukan dari istana megah, melainkan dari kalangan rakyat biasa. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana ia lahir, tetapi para sejarawan percaya ia memulai kariernya sebagai seorang prajurit rendahan di pasukan khusus pengawal Raja Majapahit yang disebut Bayangkara. Dari sinilah, bakat dan kecerdasannya mulai bersinar. Titik balik pertama dalam karier Gajah Mada terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayanegara, Raja kedua Majapahit. Pada tahun 1319, terjadi pemberontakan besar yang dipimpin oleh Rakuti. Ibu kota Majapahit diserbu, dan Raja Jayanegara terpaksa melarikan diri. Disinilah Gajah Mada, sebagai komandan Bayangkara, menunjukkan loyalitas dan kehebatannya. Ia tidak hanya berhasil menyelamatkan raja dan menyembunyikannya di desa Badandar, tetapi juga menyusun strategi brilian untuk merebut kembali takhta. Strategi Gajah Mada sangat cerdik. Ia menyebarkan berita bohong bahwa Raja Jayanegara telah tewas dalam pertempuran. Tujuannya adalah untuk melihat reaksi para pejabat dan rakyat Majapahit. Ketika ia melihat banyak yang bersedih dan masih setia pada raja, Gajah Mada tahu bahwa dukungan untuk Jayanegara masih kuat. Dengan informasi ini, ia memimpin pasukan Bayangkara dalam serangan balik yang cepat dan berhasil menumpas pemberontakan Rakuti. Ibu kota berhasil direbut, dan Raja Jayanegara kembali ke takhtanya. Atas jasanya yang luar biasa, Gajah Mada diangkat menjadi pati di Kauripan, dan kemudian menjadi pati di Daha. Ini adalah langkah-langkah penting yang membawanya semakin dekat ke pusat kekuasaan Majapahit. Kariernya terus menanjak, menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang prajurit tangguh, tetapi juga seorang ahli strategi dan administrator yang ulung. Tahun 1328, takhta Majapahit berganti. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, putri dari Raden Wijaya, naik takhta menggantikan Jayanegara. Pada masa inilah, sebuah peristiwa besar kembali menguji kestabilan kerajaan. Pemberontakan Sadeng dan Keta meletus pada tahun ke-1331. Lagi-lagi, Gajah Mada tampil sebagai pahlawan. Ia memimpin pasukan Majapahit dan dengan tegas menumpas pemberontakan tersebut, mengamankan kembali wilayah kerajaan. Keberhasilan ini tidak luput dari perhatian Ratu Tribhuwana. Melihat kemampuan, loyalitas, dan ambisi Gajah Mada, sang ratu membuat keputusan bersejarah. Pada tahun 1334, Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Amangkubumi, jabatan tertinggi di bawah raja. Ia kini menjadi orang paling berkuasa kedua di seluruh kerajaan Majapahit. Di momen pelantikannya inilah, di hadapan ratu dan para bangsawan, Gajah Mada mengucapkan sebuah sumpah yang akan mengubah jalannya sejarah Nusantara. Sumpah yang dikenal sebagai Sumpah Palapa. Dengan lantang dan penuh keyakinan, ia bersumpah, lamun huus kalah Nusantara, isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring pahang, dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa. Apa artinya? Sumpah ini berarti Gajah Mada tidak akan menikmati kesenangan duniawi, yang dilambangkan dengan amukti palapa, sebelum ia berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Ia menyebutkan wilayah-wilayah spesifik dari gurun di Indonesia bagian timur, Seram, Kalimantan, Sumatera, Semenanjung Malaya, hingga Bali dan Sunda. Ini bukan sekadar sumpah, ini adalah deklarasi visi dan ambisi yang luar biasa besar. Awalnya, banyak yang meremehkan sumpah Gajah Mada. Para pejabat lain, seperti Rakembar, bahkan menertawakannya. Mereka menganggap ambisi Gajah Mada terlalu muluk dan tidak realistis. Namun, Gajah Mada tidak goyah. Ia membuktikan kata-katanya dengan tindakan. Di bawah komando Gajah Mada dan kepemimpinan Ratu Tribhuwana, ekspedisi militer Majapahit mulai dilancarkan ke berbagai penjuru. Armada Laut Majapahit yang kuat, dipimpin oleh laksamana-laksamana tangguh seperti Empu Nala, menjadi ujung tombak penaklukan ini. Satu persatu, wilayah yang disebutkan dalam Sumpah Palapa mulai ditaklukkan atau menjalin hubungan sebagai negara bawahan Majapahit. Pada tahun 1343, Majapahit berhasil menaklukkan Bali setelah pertempuran yang sengit. Kemudian, wilayah-wilayah lain di Sumatera, Kalimantan,
dan Semenanjung Malaya menyusul. Visi Gajah Mada tentang Nusantara yang bersatu perlahan tapi pasti mulai menjadi kenyataan. Tahun 1350, Hayam Wuruk, putra Ratu Tribhuwana, naik takhta. Inilah yang kita kenal sebagai zaman keemasan Majapahit. Duet kepemimpinan antara Raja Hayam Wuruk yang bijaksana dan Mahapati Gajah Mada yang perkasa membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan mereka, wilayah kekuasaan Majapahit membentang sangat luas, bahkan disebut-sebut melampaui wilayah Indonesia modern. Dari ujung Sumatera hingga Papua, dari Semenanjung Malaya hingga kepulauan di Filipina Selatan. Jaringan perdagangan berkembang pesat, seni dan sastra mencapai puncaknya, dan hukum serta pemerintahan diatur dengan sangat baik. Semua ini adalah buah dari stabilitas dan persatuan yang diwujudkan melalui Sumpah Palapa. Namun, di balik kesuksesan besar, ada satu peristiwa tragis yang sering dikaitkan dengan Gajah Mada, yaitu Perang Bubat. Peristiwa ini terjadi ketika Raja Sunda, Linggabuana, datang ke Majapahit untuk mengantarkan putrinya, Dyah Pitaloka, untuk dinikahkan dengan Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada melihat ini sebagai kesempatan untuk menaklukkan Sunda, satu-satunya kerajaan besar di Jawa yang belum tunduk pada Majapahit. Ia menuntut agar putri Dyah Pitaloka diserahkan bukan sebagai pengantin, tetapi sebagai upeti tanda takluk. Tentu saja, permintaan ini dianggap sebagai penghinaan besar oleh kerajaan Sunda. Raja Linggabuana dan pasukannya menolak mentah-mentah. Akibatnya, pertempuran yang tidak seimbang pun terjadi di lapangan Bubat. Rombongan Sunda yang jumlahnya jauh lebih kecil bertempur habis-habisan demi kehormatan mereka. Raja Linggabuana, para bangsawan, dan seluruh pasukannya gugur. Melihat tragedi itu, putri Dyah Pitaloka memilih untuk bunuh diri demi menjaga kehormatan negerinya. Peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antara Jawa dan Sunda selama berabad-abad. Setelah Perang Bubat, karier Gajah Mada mulai meredup. Meskipun ia tetap menjabat sebagai Mahapati, pengaruhnya tidak sekuat dulu. Beberapa catatan menyebutkan bahwa Raja Hayam Wuruk menyesali tindakan Gajah Mada yang menyebabkan tragedi tersebut. Pada tahun 1364, Gajah Mada wafat. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri. Ada yang mengatakan ia meninggal karena sakit, ada pula yang menyebut ia moksa atau mencapai kelepasan spiritual. Yang jelas, kepergiannya meninggalkan kekosongan besar di Majapahit. Kerajaan begitu kesulitan mencari penggantinya, sehingga posisi Mahapati dibiarkan kosong untuk beberapa waktu dan kekuasaannya dibagi kepada 4 menteri lainnya. Warisannya sangat luar biasa. Gajah Mada dan Sumpah Palapanya bukan hanya sekadar cerita penaklukan. Ini adalah kisah tentang visi, ambisi, dan tekad untuk mempersatukan wilayah yang begitu beragam di bawah satu panji kebesaran. Ia adalah simbol persatuan, seorang negarawan yang meletakkan fondasi bagi konsep Nusantara. Meskipun beberapa tindakannya kontroversial, tidak dapat dipungkiri bahwa Gajah Mada adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia. Namanya diabadikan menjadi nama universitas, jalan, hingga satelit, sebagai pengingat abadi akan semangat persatuan bangsa. Kisah Gajah Mada mengajarkan kita bahwa dengan visi yang besar dan tekad yang kuat, hal-hal yang tampaknya mustahil pun bisa dicapai. Ia adalah bukti bahwa dari awal yang sederhana, seseorang bisa bangkit untuk mengubah takdir sebuah bangsa. Terima kasih sudah menyimak kisah epik Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Jika kamu suka dengan konten sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.